Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1985. Aku baru saja melahirkan bayi perempuan yang mungil. Sebenarnya, ini anak ketigaku. Tetapi karena kedua anak lelakiku meninggal sebelum usia 5 tahun, bayi ini menjadi satu-satunya anakku. Sebelumnya aku tinggal di sebuah desa daerah Temanggung, Jawa Tengah. Karena banyak kenangan pahit, yaitu meninggalnya kedua anak lelakiku, aku dan suami memutuskan tinggal di Magelang. Saat itu kami tinggal di sebuah rumah dekat pusat kota. Keadaan waktu itu jauh berbeda dengan sekarang. Jalan utama masih tanah belum diaspal. Banyak pohon aren, mangga, duren, bahkan beberapa bambu tumbuh lebat di sekitar sana. Baru beberapa hari tinggal di sana, suamiku sering bekerja keluar kota, entah ke Semarang atau ke Temanggung untuk mengais rejeki. Aku tinggal sendirian dan memberanikan diri di rumah yang baru saja kami tinggali. Sejak awal, memang rasanya sudah aneh di sini. Tapi tidak ada pilihan lain selain untuk tetap tinggal. Hingga pada suatu sore aku hendak ke kamar mandi. Bayiku ada di kamar. Dia sedang tertidur. Saat akan membuka pintu kamar mandi, ada sosok laki-laki dengan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang warna hitam. Aku terkejut. Hampir saja aku terjatuh. Sosok itu menabrakku dan tembus begitu saja. Bagian sebelah kiri wajahnya bercucuran darah segar. Seketika itu, aku tersadar bahwa itu bukanlah manusia. Aku gemetaran dan tidak jadi ke kamar mandi. Langsung balik ke kamar untuk menunggui bayiku. Jantungku rasanya mau copot saja, berdetak tidak karuan. Waktu itu jangankan HP, telepon rumah belum ada, ataupun masih jarang. Hari itu aku masih tak sadar, ada kehidupan lain di rumah baru kami. Beberapa hari kemudian, di pagi hari suamiku berkata, "Ma, ini papa mau pergi ke Semarang. Biasa untuk urusan kerja." "Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya." Aku pun mencium punggung tangan suamiku. Melambaikan tangan ketika suamiku pergi menggunakan GL Pro miliknya. Motor yang suaranya cukup nyaring itu mulai menghilang di kejauhan. Pagi itu, rasanya tak ingin melepas suami pergi bekerja. Tapi kebutuhan yang membludak membuatku tak ingin bermanja. Apalagi takut pada sesuatu yang tak kasat mata. Aku harus berani. Demi bayi mungilku tercukupi kebutuhannya. Aku bernyanyi Nina Bobo sambil menimang bayi mungil yang sedari tadi menangis. Bukannya tenang, dia malah makin menjerit. Bayiku seakan-akan ketakutan. Entah karena melihat sesuatu atau hawa panas yang seketika menyeruak di rumah. Akhirnya, aku bawa bayiku ke depan rumah. "Kenapa Mbak Dedeknya?" tanya tetanggaku. "Rewel ini, dari tadi nangis terus," jawabku sambil menimang si bayi. "Takut paling Mbak. Bapaknya pergi keluar kota lagi ya?" "Iya Bu, baru aja berangkat. Moga aja nanti pulang. Biasanya sih nginep di rumah paman, karena perjalanan jauh. Kasian kalau mondar-mandir." "Duh, kok ya sering gak nemeni di rumah ya?" tanya tetanggaku. "Gimana lagi Bu?
Namanya juga mencari rejeki. Mendengar percakapanku dengan tetangga ternyata membuat bayiku tenang. Lambat-lambat, tangisnya reda dan dia tertidur. Aku pun pamit masuk ke rumah, meletakkan anakku di kasur, lalu menyelesaikan pekerjaan rumah. Pagi itu waktu terasa cepat. Bayiku tertidur pula selama 2 jam. Aku sudah selesai memasak, menyuci piring dan baju, serta membersihkan rumah. Baru saja hendak makan, bayiku menangis. Aku pun meletakkan piring berisi nasi dan tempe, serta oseng pare. Belum jadi sesuap pun masuk ke mulutku. Aku kembali menimang putri kecilku lalu menyusuinya. Sepertinya suamiku gak pulang lagi, batinku. Sejak pun datang membawa angin malam dan dingin. Aku bergegas menutup dan mengunci pintu belakang, pintu depan dan jendela. Sudah menjadi kebiasaan di sini. Sebelum maghrib tiba, baiknya semua orang di dalam rumah dan mengunci rumahnya. Maklum saja, tahun 1985 masih sepi dan minim penerangan serta banyak kejahatan di mana-mana. Aku tiduran di samping bayiku. Dia tidur pulas. Aku pun tak sengaja jadi ikut tertidur. Aku terbangun karena merasa haus, lalu pergi ambil minum ke dapur. Saat berbalik, aku terkejut suamiku ada di belakangku. "Loh, Pa, kapan pulang?" tanyaku. "Barusan, Mah." "Ya ampun, bikin kaget aja." "Mah, kerokin ya," kata suamiku. Entah mengapa, suamiku sangat dingin berkata-kata tak seperti biasanya. Pandangannya pun lurus ke depan. Seketika bayiku menangis kencang. Aku bergegas hendak ke kamar. Namun, suamiku memegang tanganku. "Mah, kerokin dulu badanku." Saat itu aku langsung curiga. Suamiku yang kukenal pasti akan khawatir ketika bayi kami menangis. Tapi sekarang malah cuek aja. Terlebih jika pulang kerja, dia selalu menengok anak kami terlebih dulu. Aku pun teringat, pintu depan sudah kukunci. Suara motor suamiku pun tak terdengar. Aku melepaskan tangannya dan berjalan ke depan, menengok motor dan sandal suamiku apakah ada. Betapa kaget diriku. Pintu masih terkunci. Dari jendela tak terlihat motor miliknya. Bahkan, sandalnya pun gak ada. Aku kembali ke dapur memastikan apakah sosok itu suamiku atau bukan. Dia masih di sana, dan berbalik melihatku. Aku menengok ke arah kakinya yang ternyata tidak ada. Seketika, tubuhnya berubah menjadi besar dan makin besar lagi. Tangannya berbulu lebat, dan jari jemarinya sangat besar. Aku tak bisa melihat wajahnya karena gelap merenggut kesadaranku. Alias, aku pingsan. Pagi harinya aku terbangun karena tetangga menggosokkan minyak angin ke hidungku dan kakiku berkali-kali. Semalaman, ternyata bayiku menangis dan membuat Budina curiga. Beliau meminta suaminya untuk mendobrak pintu pada tengah malam dan mendapati aku pingsan di dapur, sedangkan bayiku menangis di kamar. Aku pun bingung dan ketakutan. Budina lalu memberiku segelas air putih untuk menenangkan diri. "Sabar ya, Mbak. Tenangkan diri dulu. Tadi malam, si Dedek diberi minum air tajin,
supaya nggak lapar, kata Budina sambil mengelus punggungku. Aku menceritakan semuanya ke Budina. Beliau tidak kaget, karena sudah tahu makhluk apa yang menghuni pohon belakang rumah ini. Beliau hanya berpesan, sering-seringlah berdoa agar dijauhkan dari gangguan makhluk gaib. Aku mengangguk paham. Budina menemaniku sampai suamiku pulang siang harinya. Beliau menjelaskan kejadian yang dialami aku kepada suamiku. Suamiku memang orang yang mengedepankan logika. Dia tidak mudah percaya soal makhluk gaib, apalagi dengan kejadian yang kualami. Dia malah mengira aku berhalusinasi atau justru bermimpi.